Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Naulida Skiatul Fikri. Di sini saya akan menyampaikan dakwah dengan judul Keteladanan Nabi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Tugas kita di dunia sangat nyata, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun, kenyataannya banyak sekali perintah Allah yang seharusnya kita laksanakan ternyata kita tinggalkan. Dan sebaliknya, banyak sekali larangan yang jelas-jelas diperingatkan oleh Allah dan membawa kerusakan dan seharusnya kita tinggalkan, namun ternyata kita masih suka untuk melakukannya. Nabi adalah hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga loh. Meskipun demikian, beliau serahkan dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Meskipun hal sangat berat baginya, bagaimana tidak berat? Lihatlah bagaimana penderitaan Nabi di saat dimusuhi orang-orang kafir. Lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya diusir dari tempat tinggal yang mereka sangat cintai demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang didapat Nabi tidak datang begitu saja loh, tetapi melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan. Lewat pengorbanan yang tidak bisa diperhitungkan. Kita semua ini hidup di zaman akhir atau akhir zaman, suatu masa yang jauh dari masa kenabian. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dijelaskan. Kemudian menyebar kebohongan hingga seseorang bersumpah atas suatu sumpah sebelum dimintai sumpah. Dan seseorang memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksian. Kita hidup di suatu masa penuh kebohongan. Yang benar disalah-salahkan dan yang salah dielu-elukan. Perempuan yang memamerkan auratnya dianggap sebagai ekspresi seni. Sedangkan perempuan yang berjilbab dianggap sebagai perempuan yang menutup kepalsuan dan kemunafikan dalam dirinya. Dilihat dari situasi tersebut, kita menyimpulkan, inilah masa di mana kita hidup di dalamnya. Besarnya tantangan yang ada dihadapi, berarti besar pula kesempatan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya tantangan akan membawa kita untuk melakukan perjuangan yang lebih besar pula. Semakin besar kedudukan seseorang, akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa Nabi terlahir pada masa yang penuh kerusakan. Masa yang diwarnai dengan kebodohan akan kebenaran dan petunjuk Tuhan. Itulah masa jahiliyah. Wanita yang seharusnya dijaga kehormatannya namun malah dipasarkan di mana-mana. Meskipun demikian, Nabi terhindar dari semua kerusakan yang ada. Memang Nabi maksum, terjaga dari dosa. Namun perlu diketahui, Nabi juga berjuang untuk tetap dijaga. Dengan adanya perintah dari Allah untuk meneladani Nabi dan penegasan dari Allah bahwa Nabi adalah manusia, berarti kita sebagai manusia juga diberi potensi oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangannya. So, kita juga sebagai umat muslim dan muslimah juga harus meneladani apa yang diperlakukan oleh Nabi pada zaman dahulu. Nabi dijadikan contoh yang baik untuk kita sebagai cermin kehidupan bahwa kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan demi Allah, demi kebaikan pada diri kita sendiri.
dan janganlah engkau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah itu merupakan Tuhan kita yang harus kita laksanakan semua apa yang diperintahkan supaya kita bisa masuk surga. Sekian dakwah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.